Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah SPPR kita secara online. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah pada hari ini. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela. Namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu.
Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita menerima votum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang
pada kesempatan kali ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Yakobus pasal 4 ayat 4 hingga yang ke-10 dengan bunyi demikian, dengan perikop hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang Dia anugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu, karena Ia pernah katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekati kamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Salam, Sobat Muda Gereja Kalimantan Evangelis. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hidup kalian selalu penuh sukacita dan penuh berkat Tuhan. Baiklah, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami memohon Tuhan, agar Tuhan menyertai kami pada saat ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur di mana kami bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Terlebih anak-anak Tuhan, anak-anak muda gereja akan mendengarkan firman Tuhan yang membawa berkat dalam kehidupan mereka. Berkati hamba yang akan menyampaikannya Tuhan, dalam kuat kuasa Roh Kudus yang hidup di dalam hati dan pikiran hidup kami, akan menuntun kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sobat muda Gereja Kalimantan Evangelis, pemuda-pemudi, remaja yang pada saat ini akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana rasanya ketika kita mempunyai seorang sahabat? Pasti kita akan senang memiliki seorang sahabat dalam hidup kita. Tetapi sekarang melalui firman Tuhan pada saat ini, Rasul Yakobus mengingatkan kita dengan sebuah pesan penting. Pada ayat 4 dikatakan, orang-orang yang tidak setia, yang lebih memilih menjalin persahabatan dengan dunia, adalah permusuhan dengan Allah. Jadi, barang siapa menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sungguh mengerikan, bukan? Membayangkan Allah menjadi musuh kita, pastilah kita binasa di hadapannya. Tahukah kamu, sobat muda Gereja Kalimantan Evangelis, tertulis dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 11 sampai 12, bahwa bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ketika kita mendengar apa yang dituliskan dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 11 sampai 12, tentu sungguh menyakitkan bagi Allah yang penuh kasih, yang menciptakan bumi dan segala isinya, serta manusia yang Tuhan ciptakan secara istimewa menurut gambar dan rupanya. Namun manusia memilih untuk tidak setia kepada kemuliaan Allah. Nah, oleh sebab itu Allah menempatkan rohnya yang hidup, rohnya yang penuh kesucian itu di dalam diri kita yang percaya, yang mendapat kasih karunia Tuhan untuk mengendalikan diri kita, sehingga kita di dalam bumi ini dapat bergaul, dapat hidup dengan Allah yang maha mulia di tengah-tengah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Dunia boleh rusak, tetapi kita, terkhusus kamu, sobat-sobat muda gereja Kristen, janganlah terseret arus
penyesatan, dan penyimpangan di sekelilingmu. Oleh karena kasih karunia Allah lah kita dapat hidup hingga hari ini, bukan oleh kekuatan, bukan oleh karena kehebatan kita. Jadi, sobat muda gereja, para pemuda-pemudi dan remaja gereja Kalimantan Evangelis, hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini tidaklah mudah. Namun, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani tampil beda melawan arus dunia ini. Kita harus sadar dan mengambil pilihan hidup untuk lebih taat dan setia kepada Tuhan. Sebagai hidup yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Nah, oleh sebab itu dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 14 juga mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita ini seperti uap, hadir sebentar saja, tetapi segera hilang dan lenyap. Nah, oleh sebab itu dalam zaman ini sangat penting bagi kita, terkhusus engkau kaum muda Kristen, meluangkan waktumu untuk memenuhi kebutuhan rohanimu saat ini, karena engkau tidak akan tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu, baik hari ini, besok, atau tahun depan. Melalui firman Tuhan pada saat ini memberikan pesan, jadilah anak-anak Tuhan, jadilah anak-anak muda gereja yang disiplin dalam mengatur waktumu. Ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk membaca Alkitab, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk belajar, bekerja, membantu orang tua, ada waktumu untuk bersantai, ada waktu untuk makan dan minum, dan ada waktumu juga untuk beristirahat. Berdoalah, mintalah hikmat dari Tuhan untuk memberimu kebijaksanaan dalam mengatur waktu di hidupmu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dalam Efesus pasal 5 ayat 16 berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waspadalah dan ingatlah pesan dalam firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here
Teman-teman sekalian, tibalah saatnya kita untuk berdoa syafaat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan karunia Tuhan sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik, itu semua atas perkenaan Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah pemuda remaja. Itu semua berkat kasih dan karunia-Mu. Walaupun hanya dari rumah kami masing-masing, kami yakin persekutuan kami tidak mengurangi rasa kebersamaan kami dan juga berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau menaikkan doa dan pinta kami dalam syafaat ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon Tuhan menjaga dan melindungi bangsa kami dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat pusat sampai daerah, seperti presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, dan lurah. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, akal budi, dan kebijaksanaan, agar mereka mampu memimpin dan mengayomi masyarakat sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Ya Tuhan, pada saat ini juga tidak lupa kami menyerahkan anak-anak Tuhan yang kurang beruntung, seperti anak yatim piatu, janda duda, orang sakit. Jaga dan lindungi mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, cukupkan mereka yang berkekurangan. Kami yakin dan percaya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk merangkul anak-anak-Mu, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kami, untuk memohon pertolongan atas pergumulan hidup kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan kondisi dan situasi dunia pada saat ini yang dilanda pandemi virus COVID-19. Dalam keadaan seperti ini, kami hanya bisa berserah padamu Bapa. Bagaimanapun bentuk virus akan dipatahkan hancur oleh kuasa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan pemuda remaja yang belum sempat hadir dalam ibadah ini. Mungkin oleh berbagai kesibukan, lawat mereka agar di lain kesempatan mereka bisa hadir dalam ibadah pemuda remaja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak Tuhan, terkhusus pemuda remaja Gereja ASI yang sedang menuntut ilmu dan sedang mencari pekerjaan, atau yang sedang mengalami permasalahan maupun pergumulan dalam hidupnya. Jauhkan kami anak-anak-Mu Tuhan dari pergaulan bebas, narkoba, minuman keras. Jadikanlah kami menjadi anak-anak terang agar kami mampu untuk menata masa depan yang baik dan menjadi kebanggaan keluarga gereja dan masyarakat. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pendeta, penatua, diakon, guru sekolah minggu, pemain musik, pemandu lagu, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan-Mu. Berikan kesehatan, kebijaksanaan, dan hikmat yang berasal dari Tuhan, supaya setiap pelayanan bisa membawa sukacita dalam berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, demikian doa dan pinta kami yang jauh dari sempurna. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang ini kita akan diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Kiranya persembahan syukur kita ini dapat diterima dan dapat dipergunakan untuk kepujian dan kemuliaan namanya. Persembahan syukur kita kali ini itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu persembahan syukur bisa dimasukin ke dalam amplop dan diserahkan ke tiap lingkungan, atau bisa langsung diserahkan ke kantor BPH dengan catatan nama dan beserta jumlahnya. Cara yang kedua yaitu bisa mengirimkan ke rekening Majas GKR Raja Wali yang sudah tertera. Adapun nas pengantar yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Baik, sebelum persembahan kita dikumpulkan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa yang berada di tata kerajaan surga, kami panjatkan syukur atas kehadiran-Mu karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk dapat beribadah SPPR. Walaupun ibadah kami berbeda dari sebelumnya, namun ibadah kami ini tidak dapat jadi penghalang kami untuk memuji-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mengumpulkan persembahan kami, kiranya persembahan kami ini dapat berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku.
marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima pengutusan dan berkat. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Terima kasih untuk saudara-saudari yang sudah meluangkan waktunya untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Apa yang